Hey, what's up my friends, back again with me Rando aka Gazekos. Di My Daily Vlog kali ini kita mau main ke mall. Mallnya baru buka, namanya Living World. Living World memang ada di Alam Sutra juga, tapi yang baru buka ini di Bali. Kebetulan cuma 10-15 menit dari rumah gue. Karena gue orang Jakarta, kita udah bersahabat dengan mall ya. Katanya Living World ini adalah mall terbesar di Bali. Apakah bagus, lengkap, fasilitasnya gimana? Langsung aja kita nge-vlog, kita jalan ke sana. Oke, let's go. Kita sekarang ada di daerah namanya Gatsu, di Gatot Subroto yang ada di Denpasar, Bali. Tadinya ini macet sekali, tapi sekarang udah lancar. Jadi kayak bertepatan dengan si Living World-nya launching, jembatannya jadi gitu. Such a convenience. Jadi udah enak sekarang kalau misalkan mau lewat Gatsu. Tadinya jalannya cuma satu petak ganti-gantian. Jadi ada fenomena guys. Ada supermarket terbesar di Bali namanya Tiara Dewata. Itu dia kalah tender gitu sama Grand Lucky. Tiara Dewata yang udah puluhan tahun ini terpaksa pindah tempat, terbagi jadi dua gitu. Kecil-kecil, tadinya besar, satu tapi besar gitu. Yang mantap orang yang rumahnya belakangnya Tiara Dewata yang baru, harga rumahnya naik sampai 2 kali lipat. Langsung dipasang plang, dijual semua gitu. We are here. Sampai dari depan sih nggak kelihatan besar ya, B aja gitu. Kalau misalkan kita ke contoh di Jakarta ada Grand Indonesia tuh kan besar sekali gitu kan. Dalam arti mau masuknya dari mana aja banyak pilihan. Ini cuma satu pintu masuk nih. Ini ngingetin aku sama apartemenku di Pik 2 nih. Jalannya turunan gini, terus masih baru semua. Ini mirip. Mirip ya? Laut samping gini juga. Selamat datang. Silakan Harus masuk. gitu di sini. Jadi kalau nggak gini tiketnya nggak keluar. Ini parkiran ya teman-teman. Kalau bawa motor parkirannya kayaknya di belakang. Kemarin aku sempat lihat orang ada yang bikin kesini juga. Dia parkir motor di belakang sana. Udah ramai juga ya. Ada yang bawa anjing. Boleh bawa anjing. Boleh. Buat teman-teman boleh bawa temennya yang suka ngutang. Boleh bawa anjing soalnya. Boleh bawa mantan juga. Nggak semua mantan kayak anjing. Semua. Enggak. Semua. Cuma mantan ya. Kayak Peak Avenue tahu? Kayak Peak Avenue ya. Heeh. Vibes-nya, cat lantainya ini kayak TA. Gue pernah guys Ingat gak? nonton di TA malam-malam. Terus gue maleman karena filmnya emang lama, Avatar tuh filmnya. Terus udah dikunciin semua, kita turun, terus nggak bisa keluar. Maksudnya udah keluar lift, terus nggak bisa keluar dari tempat dimana itu ruangannya untuk masuk ke lift. Nah liftnya nggak bisa dipanggil lagi, entah gimana. Tapi liftnya habis itu turun menjemput kita. Ruangan kayak gini, terus nggak bisa dibuka pintu. Itu benar-benar claustrophobic, tau nggak claustrophobic? Apa tuh? Takut akan ruang sempit. Oh itu Pet Kingdom. Pet Kingdom tuh bisa bawa anjing tuh kayaknya ke sana. Ada sungai, tapi banyak ikannya loh. Sungai di Bali tuh jangan salah. Mana? Yang bawa dogi. Oh ini mah kalau misalkan tari kecak kayaknya di sini nih. Ini kalau lagi ada event manggungnya di sini, tapi bawa anjing agak ribet juga sih. Soalnya orang pada duduk-duduk doang. Kalau dari bagian outdoornya sih nggak terlalu luas, jadi luas Central Park. Kalau di CP kan semi-semi hutan gitu. Di sini kebanyakan dia anak-anak tangga gitu buat orang duduk. Jadi buat bawa pet aku rasa kurang. Buat kalian yang ke Bali bawa dogi, aku lebih suggestnya kalian bawa ke pantai. Salah satu pantai yang aku paling suka tuh Pantai Melasti. Ada parkiran mobil yang bisa kita berhenti di depan pantainya langsung. Kalau misalkan kalian datangnya pagi, pas air lagi nggak pasang, lagi surut, itu jadi kayak ada natural ocean poolnya gitu. Jadi si anjing bisa berenang tanpa ngehajar ombak. Sore aku jarang, soalnya udah banyak orang gitu. Anjingku herder, walaupun baik, salah satunya baik, satunya anjing penjaga. Orang takut gitu, orang tuh kalau misalnya lihat herder, anjing polisi, aku takut. Padahal sebenarnya baik. Udah kita langsung masuk aja ke mallnya. Ini unexpected. Jadi luarnya, outdoornya tadi buat bawa pet kurang oke karena nggak ada kayak taman-tamannya gitu. Dia cuma tangga-tangga terus habis itu langsung sungai. Tapi ternyata dia boleh masuk asalkan pakai pampers. Terus ternyata dalamnya tuh luas banget. Jadi Ion di BSD kalau kalian masuk ini vibesnya sama. Jadi bertingkat terus habis itu dalamnya indoornya luas sekali. Tapi then again Living World juga di BSD kan ya. Jadi kayaknya yang bikin Living World di Bali ini pengembangnya kayaknya dan desainnya, arsiteknya sama kayak yang bikin Living World di BSD. Jadi vibesnya BSD banget nih. Gue sekarang nggak lagi di Bali, berasanya lagi di BSD, lagi di Serpong. Lagi di Serpong. Enak dong. Maksudnya di Serpong makanannya enak-enak. Beberapa kali satpam ngeliat aku bawa kamera. Terus kan Dani juga pakai jaket YouTube kan, dibiarin aja. Kayaknya satpam di sini lebih baik. Biasanya kan kita langsung dimarahin. Tapi dan again, ini gue nggak di endorse ya. Jadi gue memang butuh konten nih vlog. Jadi kita nge-vlog aja. Tenannya lumayan menarik ya, rame ya. Bisa dibilang makanannya enak-enak. Contoh satu takoyaki paling enak Gindako nih. Di Jakarta di Gindako yang aku tahu cuma ada di Kokas. Di Bali nggak ada, baru di sini doang. Terus banyak makanan ya. Nah itu ada yang masuk. Pakai pampers.
Beli Pampers Dogi di mana ya? Oh, di bawah tadi. Pinter dia. Yang bahaya kalau bawa Hunter ya, bukan masalah dia pup atau pipis. Ini dia bakalan nyemplung. I see water, I swim. Gak bisa lihat air dikit nih, air bening-bening. Gak usah bening deh, ada ikan koinya aja dia pengen nyebur gitu. Hunter nih di kolam renang di Amet. Kolamnya bukan buat anjing, buat manusia. Nyemplung pagi-pagi. Kalau kata Christian Bong, temen aku yang dari Indo Musikgram, dia kan udah punya anak, aku kan belum nih. Gimana rasanya punya anak? Aku bilang gitu. Ya itu lo punya anjing kan? Udah. Tapi katanya kalau udah biasa punya pet, udah biasa punya anjing, itu sense of responsibility-nya kalau misalkan kelak punya anak itu udah lebih dapet. Jadi nggak salah juga dia bilang. Duh, ikutan. Like father, like son. Kalian kalau punya temen udah mau kepala 3 umurnya, tapi kayak masih suka koleksi mainan, itu biasanya masyarakat bilang tuh masa kecil kurang bahagia. Karena waktu kecilnya dia nggak punya atau nggak dibeliin mainan. Nah sama kayak kalau orang-orang gede, udah gede nih seumur gua nih, masih mau main kayak gini, itu disebutnya masa kecil kurang bahagia. Jangan kayak gitu ya guys, kayak Kandan. Gua mau ngisi dulu ya, abis ini gua mau main. Ya. Tepat. Enggak, gue nggak habis main time zone, enggak. Otot udah gede ya kan, laki-laki sejati. Bentar, kayaknya gue punya pacar. Kemana? Bisa dibilang ini rame dari seluruh penjuru Bali nih, kayaknya datangnya ke sini. Kumpul di sini nih. Cocoknya Living World nih panggil Jakarta Beatbox. Ngomong Jakarta Beatbox, leadernya lagi di Bali. Sekarang kita ada di lantai 2. Lantai 2 ini ternyata berfokus ke garment atau ke fashion. Biar kelihatannya rame, jadi orang-orang nongki makan tuh ditaruh di lantai 1. Jadi orang pas datang, wah rame. Pas ke lantai 2 ternyata sepi, nggak terlalu rame lihat. Karena ngapain juga orang nongki di tempat orang jual baju kan. Bang, lo kok udah nggak pernah yang melengking nih, semakin nge-gym pita suara tuh semakin rendah. Jadi kalian coba nonton video gue yang dulu gitu ya sama sekarang. Suara gue sekarang lebih ngebas, walaupun sedikit gitu ya, paling 0,1 oktav berbeda. Karena nge-gym, karena semakin berumur ya itu ada pengaruh dengan hormon testosteron. Anjir. Takoyaki kamu udah mateng nih. Udah ditelepon aku barusan, Mas, takoyakinya udah mateng gitu. Tuh, Yuk kita ambil. Let's go. Ngomong lah. Kamu jangan cuma masuk kamera tapi nge-MC, ngasih pendapat. Ayo, kasih satu pendapat first impression kamu di mall yang katanya terbesar di Bali ini. Gimana? Bagus. Aku akan kesini setiap hari. Aduh, berat. Ke Jakarta lagi aja udah. Ini. Tada. Tada, lihat ada yang goyang-goyang. Setelah menanti 3 windu dan 4 purnama, akhirnya jadi juga. Ini buka puasa pertama. Takoyaki itu harusnya luarnya crispy, dalamnya itu melt in your mouth. Asik. Mouth tuh ya. Pelafalan TH jangan lupa, nggak dibaca pakai D, bukan mouth, tapi mouth. Luarnya crispy, dalamnya masih melt in your mouth. Terus matangnya pas, guritanya itu besar. Bisa cintaku padamu. Udah digigit dalam. Iya, dia aku mau gigit makanya. Kamu mangap, aku nggak jadi gigit. Aku kira kamu mau gitu. Gara-gara aku gombal. Udah biasa tuh, udah nggak boleh lagi bang. Iya. Ini lumayan gede loh. Terjatuh. Aku. Dia nggak pakai mayones atasnya. Ada pilihan yang pakai mayo, tapi katanya yang original dari sana ya ini. Jadi takoyaki itu atasnya harusnya nggak ada mayonesnya kayak gini. Jadi dia bumbu takoyaki terus atasnya pakai katsuo bushi. Tahu katsuo nggak apa? Apa itu? Katsuo itu ikan tongkol. Jadi fakta menarik tentang ikan tongkol, bukan ikan kon. Jadi ikan tongkol itu disebutnya skipjack tuna. Jadi dia salah satu jenis tuna. Nah, ikan tongkol itu nggak enak dimakan begitu saja, kecuali dibakar dan diasepin dulu. Ikan tongkol itu punya bloodline atau jalur darah tuh menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi kalau dimakan tuh amis. Jadi karena dia amis, orang Jepang itu bikin gimana caranya ya, ikan tongkol yang banyak ini di lautan bisa kita pakai kapanpun dan dimanapun kita mau. Jadi sama orang Jepang itu diasepin, terus habis itu dipanggang sampai sekeras balok. Jadi si katsuobushi ini pas belum diparut, kerasnya tuh kayak kayu dan literally harus diparut pakai parutan kayu. Karena dia udah di smoke, jadi kan awet tuh. Bisa dimakan kapan aja dan dia disimpan berapa lama pun dia awet. Jadi dia bagus untuk topping, bagus dimakan sama nasi panas, bagus juga buat kaldu. Makanya katsuobushi kalau misalkan dibikin serbuk kayak gini, katsuobushi dimasukin ke air direbus, dia menjadi katsuodashi. Dashi bahasa Jepang dari stok. Jadi kalau makan miso soup nih, bumbunya itu ada katsuodashi, ada miso, sama ada wakame. Jadi katsuobushi ini sangat versatile atau sangat bisa dipakai di makanan apapun akhirnya. Nah, ini namanya okonomiyaki. Basically telur dadar yang berisi gitu. Dadarnya nasi padang, tau kan? Ada bawangnya, ada sayurnya. Ini versi Jepangnya. Jadi okonomiyaki itu ada beberapa style, yang ini lebih banyak ke kol. Ada katsuobushinya juga.
Hai Putrin. Betul, high protein. Karena bahan dasarnya dia banyak telur. Kalau aku jujur lebih suka takoyaki. Okonomiyaki ini kayak biasa kita makan telur dadar. Tapi kalau takoyaki itu bulat gitu kan. Kita kan jarang makan yang bulat-bulat selain poffertjes. Sebenarnya kalau di kalangan para wanita lebih suka takoyaki karena bulat kan. Kalau bulat tuh masuk mulut tuh enak. Enggak. Mulut susah. Kalau susah. Yang gampang apa? Oh ya, risol, ya kan? Kotak. Risol kamu kotak. Kesal orang. Ya nggak tahu. Aku kan belum lihat. Apa Pak? Ya, ini cincin fashion. Kalau udah nikah baru jadi cincin kawin. Kalau belum nikah cincin fashion, bener nggak? Ngebahas takoyaki aja bisa 3 jam loh aku. Tapi YouTuber sejati itu adalah yang dimana kalau kamera nyala, ngomong tuh nggak mau berhenti. Informasi ada aja terus. Tapi itu kebantu juga. Kadang-kadang gini guys. Karena aku satu suka banyak baca, suka banyak riset, suka banyak buka-buka artikel. Dan juga aku dulu itu SMK Teresia Pariwisata. Ujian akhirku itu bawa tour ke Singapura. Jadi tour leader. Apalagi nanti November aku akan bawa tour ke Israel, ke Yerusalem. Jadi otomatis kita harus punya banyak pengetahuan supaya kita bisa ngomong kepada para tamu. Tapi agak nggak nyambung. SMK Teresia pariwisata bawa tour masuknya di kafe. Tapi kenapa aku kasih tahu aku kayak saat kita kuliah, kita ngambil satu jurusan, itu harus yang kita nggak bisa. Supaya kita punya soft skill, kita punya library itu banyak. Udah bisa bawa tour, bisa juga ngedesain. Ini kalau teman-teman yang nonton lagi mau kuliah, mau ambil jurusan apa ya? Ambil yang kalian kira-kira masih minat gitu, masih ada minat, nggak males, tapi kalian belum bisa, belum jago. Saran dari aku. Dan apalagi kalau misalkan kalian masuk di kafe, zaman-zaman ke depan, bakalan banyak kepake. Kita tuh makin lama makin digital, makin digitalize. Kalau zaman dulu di kafe cuma kepake misalkan buat foto, buat lukis, Kartu nama, bikin brosur, yang which is itu sekarang masih kepake juga, tapi lebih kepake lagi karena apa-apa kita harus desain. Kita kalau misalkan punya perusahaan, kita punya bisnis, harus kita bikin fotografinya, sosial medianya, banner, logo, segala macam. Jadi di kafe itu kepake banget. Kedua, yang paling kepake itu ekonomi. Karena dimanapun kita bekerja dan kita mencari uang, kita akan butuh pembukuan, money management yang baik, investasi. Orang kaya, orang itu bukan dengan ngopi di hotel mewah, kopi 80.000, bukan. Orang kaya itu dari invest. Jadi uang yang kalian punya bukan cuma ditabung di bank, tapi harus dialokasikan ke aset, karena aset itu nanti yang akan bikin kalian kaya. Contoh misalnya udah kerja terus nabung punya uang, kalau kalian diemin doang di bank, uang itu makin lama kegerus sama inflasi. Tapi kalau kalian beliin apartemennya bisa kalian sewain per tahun, misalkan bisa dapat sekitar 20-30 juta, itu akan menjadi pemasukan tambahan yang bisa ditabung lagi untuk nanti dipakai untuk beli aset selanjutnya kayak gitu. Ini kenapa vlog di mall jadi bahas ekonomi? Emang the mind of the content creator. Kamu ekonomi kan? Aku di cafe. Kita saling melengkapi. Aku nggak desain, kamu itu pembukuan. Kamu belanja, ngabisin uang aku, ya kan? Gak ada yang ini, Nadia beli sendiri. Nadia jarang ngabisin uang aku. Ngabisinnya Indomie. Indomie ini 2 hari udah hilang dimakan sama Dani sama Nadia. Di rumah nggak boleh makan Indomie. Di rumahmu sama orang tuamu nggak boleh. Jadi kalau kamu lagi main ke rumahku, Indomiku di kamu makan. Om, tante, Nadia nih om. Nah, Ani mau coba. Kita big bite. Lupa. Memakai trik yang sama. Lupa, biar Cobain ditanya lagi. nyobain lagi. Enak. Itu trik aku guys. Jadi kalian kalau diajak makan sama teman, ditanya gitu kan, gimana rasanya? Bentar, gue lupa. Makan lagi. Makan lagi. Nanti kalian dapat porsinya lebih banyak dari teman kalian. Jangan lupa lagi. Lupa mulu. Dani ini bisa dibilang asli mana kamu? Madiun. Masih asli Madiun, bukan bermaksud untuk ngeledek ya, tapi dia literally orang desa gitu. Saat tinggalnya di bawah kaki gunung gitu ya. Betul. Jadi dia pertama kalinya makan makanan yang bukan makanan Indonesia itu pas sejak ikut aku 5 tahun yang lalu. Dan dari semenjak itu yang paling enak apa Dan? Jujur, sushi. Secara spesifik sushi yang apa? Yang tanpa nasi itu apa sebutnya? Sashimi. Ya, betul juga. apa makhluknya apa? Makhluk hidupnya itu apa? Sebenarnya tuna juga enak, Otoro. salmon juga enak. Tapi yang paling berkesan yaitu Lobster. Live lobster. Jadi di Take di Kute, bisa dibilang salah satu restoran atau sushi resto terbaik itu Take di Bali. Itu Dani makan lobster hidup baru dibuka langsung dimakan, dicelupin soyu sama wasabi. Lobsternya masih berdansa begini. Enak ya, manis ya. Manis. Dagingnya aja tuh lobster itu nggak pakai apa-apa udah manis. Ketaunya lobster itu bukan manis, tuh gurih-gurih gimana gitu. Tapi pas mau makan kayak makan permen, Iya. literally. Jadi buat teman-teman yang belum pernah makan lobster, karena memang mahal ya. Karena aku juga makan lobster nggak sering banget. Kalau kalian nanti suatu hari coba, mulut kalian ini mind blown. Bayangin mulut aja bisa mind blown, padahal mulut nggak punya otak. Udang juga ada, tapi harus yang ama ebi namanya. Dia tiger prawn gitu. Itu juga manis semanis lobster. Tapi itu cuma ada di Jepang, yaitu Sukibayashi Jiro. Sampai ada filmnya Jiro Sushi, Jiro Dream Sushi. Itu dia dibilang karena dia dapat Michelin Star juga restoran sushi terbaik. Jadi kalau misalkan nggak ada ama ebi, cobain lobster, itu makhluk hidup yang dagingnya rasanya literally manis kayak permen. Nah, nggak berhenti nih. Kalau lagi ngomong dia. Dia makin ngunyah, nggak apa-apa.
apa. Kalau di sini kita harus kasih lihat kameramennya makan biar kita nggak di cancel. Tapi cancel aja juga nggak apa-apa. Soalnya gue udah kebal cancel karena sudah tercancel. Tercancel bener. Iya kan? Maksudnya Di cancel? zaman sekarang tuh cancel culture. Kalau netizen nggak suka kita dihujat, akun bisa hilang. Itu namanya cancel culture. Kalau aku udah tercancel. Apa yang mau di cancel lagi? Jadi udah nggak takut di cancel karena sudah tercancel. Gelap. Janganlah jadi orang yang takut tercancel. Jadilah orang yang sudah tercancel. Nah, itu lebih terhormat. Lebih terhormat dan kedepannya lebih imun dari cancellation. Anjay, cancellation. Bahasa Jadi orang. gimana rasanya? Kita mau tahu. Up. Jangan lupa lagi. Takonya membal. Dari segi rasa, rasa saus takoyaki ya sama. Yang membuat dia jadi lebih enak dari yang lain karena teksturnya itu di luar crispy, dalamnya membal digigit, dalamnya masih melt, terus takonya gede, tapi ya sesuai sama harganya. Segini aja tadi udah hampir 130, ya kan? Tapi dia gede-gede, beli dikit 2. Kita kan bertiga. Ngobrol di sini udah 3 jam kita. Nah, setelah muter-muter lagi, ternyata kesimpulannya adalah memang ini adalah mall terbesar di Bali. Tapi karena gua asli Jakarta dan kita mainnya ke mall mulu kalau di Jakarta, kalau menurut gua ini nggak gede-gede banget. Kalau kalian lihat ke bawah, ini gua dari lantai paling atas, dia pendek tuh lihat. Ini cuma 1, 2, 3, 4 lantai sama ground. Plus basement. Kalau ditambah sama basement jadi total 5 lantai. Luasnya lumayan ya, panjang ke belakang gitu, terus di belakangnya ada sungai dan ternyata boleh bawa pet ke dalam. Terus tenannya belum buka semua. Jadi kalau kalian kesini, keep in mind tuh lagi banyak tenan yang belum selesai dan masih proyek gitu. Tapi overall cukup diapresiasi sih, bagus. Cuma tetap aja walaupun ini the biggest mall in Bali, dia belum mendapatkan approval bahwa ini mall keren. Tahu nggak kenapa? Soalnya mereka belum mengundang Jakarta Beatbox. Iya. Jadi kalau mereka mengundang Jakarta Beatbox baru mereka keren. Oke, jadi Living World. Gue mau bawa anjing ke sini, tapi kayaknya gue nggak berani bawa Hunter. Ini terlalu crowded dan Hunter itu agak ansos dia. Kita bawa Danger dulu, nanti kita harus siapin Pampers juga karena peraturannya harus pakai Pampers. Walaupun tadi gue lihat ada anjing juga masuk nggak pakai Pampers. Dan katanya mau ada bioskop di sini ya, walaupun belum buka. Jadi untuk sekarang belum ada bioskopnya. Dan untuk sebuah mall tuh jadi asik itu harus ada bioskopnya sih. Jadi dari gue nilainya mungkin masih 6. Karena gue juga udah lama nih vlognya, gue rasa durasinya terlalu panjang. Jadi gue cut dulu sampai sini. Kita nanti nge-vlog lagi bawa anjing ke sini. Untuk lebih detailnya lagi kita lihat dan kita main sama anjing di sini. Nantikan saja. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe untuk video sebelumnya dan sesudahnya. Thank you guys for watching. Keep smiling on your face. And I'll see you guys next video. Cheers. Guys, tiba-tiba di depan Living World macet guys. Aku juga nggak tahu nih ada apa. Terus ada lampu-lampu strobo yang kayak ambulans gitu. Cuma aku belum bisa ngelihat itu ambulans apaan. Kecelakaan kah? Sampai pecah. Itu banyak kaca-kaca, banyak serpihan kaca ini mobil gitu. Turut berduka buat korban. Kita juga kaget tuh kenapa macet. Sekarang kita mau ke gym dulu guys. Dah.